saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember, debat wakil presiden akan penuh kejutan. Secara teori mestinya lebih seru ya, karena yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah perdebatan antara Profesor Dr. Mahfud MD, Gus Muhaimin Iskandar dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, yang orang melihatnya ini tidak apple to apple. Nah, di tengah kondisi semacam ini tentu publik berharap Gibran ini akan memberikan kejutan-kejutan yang cukup luar biasa. Apakah bisa meladeni Pak Mahfud MD yang sering disebut sebagai peluru tak terkendali gitu ya, ataupun Gus Muhaimin dengan lawakan-lawakannya yang cukup substantif dan selebet-selebetnya itu yang menurut saya juga nyerempet sesuatu hal yang cukup prinsip. Jadi saya rasa nanti akan terlihat lah kualitas Mas Gibran seperti apa. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah kalau orang, anak muda yang sebetulnya belum pantas masuk pada level calon wakil presiden dipaksakan, ya seperti ini hasilnya. Tidak bisa mengendalikan diri, kemudian merasa tersinggung. Mungkin karena dia merasa anak presiden, bisa berbuat apa saja termasuk di suatu event yang formal, debat KPU. Sangat tidak pantas, bahkan ditenangkan oleh tim sesnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Emang seberat apa sih sebuah debat capres? Kalau ditanya begitu ya tentu kita yang belum pernah nyoba bakal nggak ngerti. Yang pasti debat yang digelar KPU itu adalah sebuah forum resmi yang dilihat oleh jutaan pemirsa. Ajang ini bukan ajang pencari bakat yang banyak settingannya demi konten. Seluruh gerak-gerik kontestan akan menjadi perhatian termasuk respon supporternya. Aktor harus tampil maksimal, mampu menjaga dan membawa diri dengan baik. Salah bicara, salah gaya, dan salah respon bisa menjadi pembicaraan orang banyak dan timbul sentimen negatif. Hal ini sebenarnya sudah dipahami baik oleh kandidat maupun pendukung. Hanya saja kadang mereka saling menutupi dan tidak mengaku sebagai kelemahan, kesalahan, ataupun blunder. Seperti diketahui, hasil pantauan sebuah lembaga menyampaikan bahwa pasangan nomor urut 2 meraih paling banyak sentimen negatif di debat perdana. Sedangkan sentimen positif diperoleh sama besar antara kandidat 1 dan 3. Mengapa begitu? Secara fakta yang terlihat, memang paslon nomor urut 2 paling banyak membuat sesuatu yang dianggap kurang pantas, bahkan dilarang dilakukan oleh tata tertib debat. Mulai dari Prabowo membuat gestur nyinyir kepada Anies, lalu Prabowo juga sempat menjulurkan lidah pertanda meledek, sedangkan wacapresnya Gibran melakukan gerakan baksir leder yang harusnya tidak perlu karena benar mendapat teguran dari KPU. Supporter saja saat debat berlangsung tidak boleh bereaksi berlebih. Ini cawapres malah overacting. Mirip penonton di pertandingan bola tarkam. Tapi ada pula pendukungnya yang mengatakan, "So what?" Artinya memang kenapa? Berarti mereka menganggap hal seperti itu lazim ya, terutama dilakukan oleh calon pemimpin. Ini memang sekedar panggung debat, tapi sekaligus panggung kepribadian. Sosok pribadi masing-masing akan terlihat. Direktur Juru Bicara Debat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan itulah tampilan paling jujur Prabowo ketimbang kandidat lain. Jujur yang dimaksud mungkin apa adanya, tidak dibuat-buat. Benar sekali. Ya begitulah Prabowo jika ingin tahu karakternya. Prabowo bukan orang yang berasal dari kalangan rakyat bawah. Tipikal orang kelas atas adalah tidak ingin dikritik, dinasehati, apalagi jika dipojokkan. Maka ia sangat reaktif. Beda sekali dengan Jokowi misalnya yang bisa meredam perasaan. Memang kalau sudah watak mau gimana lagi. Setali 3 uang, cawapresnya yang masih sangat muda, masih belum bisa menata emosinya. Dikiranya panggung debat KPU adalah panggung konser ataupun panggung kampanyenya. Mungkin bisa dipahami
karena posisi Gibran terus dipertanyakan melalui isu MK dan MK-MK. Lalu Prabowo membelanya, jadilah Gibran kesenangan. Panggung debat memang berat kali ya, menguras energi dan pikiran. Beberapa kali Prabowo terlihat mengelap keringat dan agak kesulitan berjalan, tidak semudah yang dibayangkan. Tidak heran Gibran belum terlalu berani tampil di panggung debat publik lain dengan penuh alasan. Emang seberat apa sih sebuah debat capres? Kalau ditanya begitu ya tentu kita yang belum pernah nyoba bakal nggak ngerti. Yang pasti debat yang digelar KPU itu adalah sebuah forum resmi yang dilihat oleh jutaan pemirsa. Ajang ini bukan ajang pencari bakat yang banyak settingannya demi konten. Seluruh gerak-gerik kontestan akan menjadi perhatian termasuk respon supporternya. Aktor harus tampil maksimal, mampu menjaga dan membawa diri dengan baik. Salah bicara, salah gaya, dan salah respon bisa menjadi pembicaraan orang banyak dan timbul sentimen negatif. Hal ini sebenarnya sudah dipahami baik oleh kandidat maupun pendukung. Hanya saja kadang mereka saling menutupi dan tidak mengaku sebagai kelemahan, kesalahan, ataupun blunder. Seperti diketahui, hasil pantauan sebuah lembaga menyampaikan bahwa pasangan nomor urut 2 meraih paling banyak sentimen negatif di debat perdana. Sedangkan sentimen positif diperoleh sama besar antara kandidat 1 dan 3. Mengapa begitu? Secara fakta yang terlihat, memang paslon nomor urut 2 paling banyak membuat sesuatu yang dianggap kurang pantas, bahkan dilarang dilakukan oleh tata tertib debat. Mulai dari Prabowo membuat gestur nyinyir kepada Anies, lalu Prabowo juga sempat menjulurkan lidah pertanda meledek, sedangkan wacapresnya Gibran melakukan gerakan Mbak Cheerleader yang harusnya tidak perlu karena benar mendapat teguran dari KPU. Supporter saja saat debat berlangsung tidak boleh bereaksi berlebih. Ini cawapres malah overacting. Mirip penonton di pertandingan bola tarkam. Tapi ada pula pendukungnya yang mengatakan, "So what?" Artinya memang kenapa? Berarti mereka menganggap hal seperti itu lazim ya, terutama dilakukan oleh calon pemimpin. Ini memang sekedar panggung debat, tapi sekaligus panggung kepribadian. Sosok pribadi masing-masing akan terlihat. Direktur Juru Bicara Debat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan itulah tampilan paling jujur Prabowo ketimbang kandidat lain. Jujur yang dimaksud mungkin apa adanya, tidak dibuat-buat. Benar sekali. Ya begitulah Prabowo jika ingin tahu karakternya. Prabowo bukan orang yang berasal dari kalangan rakyat bawah. Tipikal orang kelas atas adalah tidak ingin dikritik, dinasehati, apalagi jika dipojokkan. Maka ia sangat reaktif. Beda sekali dengan Jokowi misalnya yang bisa meredam perasaan. Memang kalau sudah watak mau gimana? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.